Kita ke informasi lain, pemirsa DPR, sidak minyak kita yang tidak sesuai takaran di Pasar Keramat Jati, Jakarta Timur. Dari sidak ditemukan satu merek minyak yang tidak sesuai takaran 1 liter, bahkan tidak tertulis tanggal kadaluarsanya. Ini berapa? Tambah 1.000, 11.000. Ada dia bukan minyak kita. Ini premium ya, jatuhnya. Nggak nyampe 800. Tapi ini bukan minyak kita, Pak. Pimpinan dan anggota DPR melakukan sidak minyak kita di Pasar Keramat Jati, Jakarta Timur. Hasilnya, ditemukan minyak merek lain yang hasil takarannya kurang dari 1 liter. Minyak merek Rizky itu hanya berisi 800 ml dalam satu botol kemasan. Selain itu, tidak terdapat tanggal kadaluarsa di botol minyak ini. Sementara untuk minyak kita yang ada di Pasar Keramat Jati, hasil pengukuran takaran yang ditemukan sudah sesuai dengan ketentuan, yaitu 1 liter per botol. Sudah seminggu ini harga sudah sesuai dengan HET, yaitu 15.700. Dengan harapan bahwa mudah-mudahan mendekati Lebaran, harga HET-nya bisa stabil di 15.700. Namun tadi juga kami temukan juga di salah satu penjual ada merek dengan minyak dengan merek lain dengan takaran yang kurang, kemudian harganya lebih mahal dan juga barcode-nya tidak bisa dicek dan tidak ada kadaluarsanya. Nah, ini nanti kita minta pada perdagangan untuk menindaklanjuti temuan dari kami pada hari ini. DPR meminta Kementerian Perdagangan untuk menindaklanjuti temuan ini. Sementara mendekati Lebaran, harga minyak diharapkan bisa stabil. Dari Jakarta, Naura Safikah, Tri Julianti, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Perdagangan Republik Indonesia Budi Santoso mengecek harga minyak kita di Pasar Tomang, Jakarta Barat. Selain itu, Mendak juga mengecek stok kebutuhan bahan pokok dan memastikan aman terkendali saat puasa hingga Lebaran. Sesuai head, Pak. Harganya normal ya, sesuai HET. Menteri Perdagangan Budi Santoso yang didampingi Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal meninjau harga minyak kita di Pasar Tomang, Jakarta Barat. Di pasar ini, minyak kita terpantau sesuai dengan harga eceran tertinggi, yakni berkisar Rp15.700. Takarannya pun sesuai dengan kemasan. Namun demikian, Mendak menyebut harga di setiap pasar dipatok dengan harga berbeda, yakni berkisar Rp17.000 hingga Rp19.000. Selain mengecek minyak kita, Mendak juga mengecek stok kebutuhan bahan pokok dan memastikan aman selama bulan Ramadan hingga Lebaran. Tadi kan sempat juga ngecek harga ya, beberapa memang sedikit tadi mengalami kenaikan, tetapi tadi kita lihat minyak kita tadi harganya sesuai HET 15.700 ya. Memang ternyata di setiap pasar tidak sama. Ada yang di atas HET, ada yang masih sama dengan HET. Contohnya tadi masih sama dengan HET dan ukurannya normal 1 liter ya. Jadi kami berharap pasokan tetap ada. Kalau kita lihat tadi pasokan juga penuh ya, tidak ada yang kurang. Jadi kita harap sampai Lebaran dan seterusnya ya, terutama menjelang Lebaran ini pasokan cukup, harga terkendali. Nanti kami juga minta tolong Pak Wali Kota Pak ya, bisa dimonitor terus kita bareng-bareng dengan pemerintah daerah untuk memonitor ketersediaan pasokan menjelang Lebaran ini. Tadi lihat daging sapi. Petugas gabungan menggelar pemeriksaan kelaikan kendaraan terhadap kendaraan di PO Bus Sahabat Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Tes urin juga dilakukan pada sopir bus yang akan bertugas di masa mudik Idul Fitri 2025. Satu persatu bus pariwisata dan kendaraan pengangkut pemudik lainnya diperiksa petugas kepolisian narkoba Polresta Bandung. Selain memeriksa kelengkapan administrasi kendaraan, petugas dari Dinas Perhubungan juga melakukan tes fisik kendaraan, mulai dari pemeriksaan fungsi rem, lampu, klakson, hingga jumlah kursi dalam bus.
Kami datang di PO Sahabat di Kabupaten Bandung ini, yang pertama tujuannya untuk mengecek kesiapan kendaraan yang akan digunakan untuk mudik nanti di Lebaran tahun ini. Kemudian yang kedua, mengecek juga kesiapan personil, maksudnya pengemudinya, yaitu kita mengecek kesehatannya, juga melakukan cek urin, serta kita memberikan masukan-masukan terhadap para pengemudi dan pengelola untuk bagaimana bisa menyelenggarakan mudik ini secara aman dan nyaman. Pengecekan serupa juga dilakukan di sejumlah terminal angkutan maupun travel perjalanan yang ada di Kabupaten Bandung. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Juan Pangestu, iNews melaporkan. Kementerian Perhubungan bersama instansi terkait menggelar rapat koordinasi terkait kesiapan arus mudik dan arus balik Lebaran 2025. Rapat digelar di kantor Kementerian Perhubungan Jakarta. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi memimpin rapat koordinasi kesiapan arus mudik dan arus balik Lebaran. Rapat ini membahas tentang antisipasi lonjakan pemudik, mitigasi bencana selama mudik, serta potensi kecelakaan selama mudik berlangsung. Rapat koordinasi ini juga dihadiri oleh Kepala BMKG, perwakilan Basarnas, Kakor Lantas Polri, dan Jasa Marga. Lebaran yang akan mulai berlangsung tanggal 21 Maret di ruangan ini. Kita bisa bersama-sama memanfaatkan informasi yang ada di musim trans sebagai bahan koordinasi buat kita semua, bahwa pada tahun ini jumlah pemudik yang akan melakukan perjalanan ada sebesar 52% atau sebesar 146,48 juta, dengan tujuan sebagian besar dalam merayakan Idul Fitri atau sebesar 62,6%. Pilihan utama dalam responden untuk memilih moda angkutan selama liburan adalah mobil pribadi sebesar 23%, bus sebesar 16,9%, kemudian dilanjut kereta api 16,1%, pesawat 13,5%, dan sepeda motor sebesar. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menanggapi ucapan Ketua DPP PD Perjuangan Deddy Sitorus terkait utusan Jokowi dalam menghadapi konflik internal PD Perjuangan. Menurut Jokowi, kesabarannya mempunyai batas setelah selama ini selalu diam saat difitnah. Jokowi menegaskan tidak ada utusan dari dirinya yang dikirim ke PDI Perjuangan. Pernyataan ini menjawab ucapan Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Sitorus yang menyebut Jokowi memerintahkan utusannya dan meminta Sekjen PDIP Hasto Kristianto untuk mundur. Selain itu, utusan tersebut juga melarang PDI Perjuangan memecat Jokowi sebagai kader. Jokowi pun meminta agar identitas sosok itu diungkap sehingga tidak menjadi fitnah. Pak Jokowi mungkin tahu. Jadi disebutkan siapa gitu loh, biar jelas. Nggak ada. Ya apa? Anunya apa? Pak Jokowi mungkin tahu. Kepentingannya apa saya mengutus untuk itu? Kepentingannya apa? Coba logikanya. Jadi tidak ada. Saya itu udah diem loh ya. Difitnah saya diem. Dicela saya diem, dijelekan saya diem, dimaki-maki saya diem, saya ngalah terus loh, tapi ada batasnya.